Dan Saudara, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP kasus pemerkosaan oleh dokter residen anestesi terhadap anak pasien di RSHS Bandung, Jawa Barat. Surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP telah diterima sejak 26 Maret lalu. Dalam SPDP, tersangka Priguna disangkakan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Kejati Jawa Barat menyebut kasus ini menjadi atensi Jaksa Agung. 4 jaksa telah ditunjuk, termasuk 1 jaksa perempuan untuk mengawal kasus ini. Ada 4 jaksa di mana ditunjuk juga ada jaksa perempuan. Jadi ini merupakan atensi pimpinan Ibu Kejati sehingga jaksa yang menangani jaksa perempuan ini betul-betul merasakan apa yang dialami korban pada saat itu sehingga rasa keibuannya bisa tumbuh. Polisi memastikan pemeriksaan psikologis kepada tersangka kasus pemerkosaan pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat tidak akan jadi peringanan hukuman. Tes psikologi dilakukan untuk memperdalam motif dari pelaku demi memenuhi unsur-unsur pasal yang akan disangkakan pada tersangka. Saya kira psikologi itu kan nanti ini sifatnya forensik ya. Justru nanti akan menggali motif-motif lebih jauh daripada tersangka, bukan kemudian meringankan atau apa. Kan ini bukan karena sakit jiwa kan, tapi karena hanya sedikit penyimpangan satu perilaku saja. Bukan sakit jiwa secara umum yang kemudian akan meringankan hukuman, tetapi kan ini salah satu saja bagian dari mungkin penyimpangan perilaku sedikit lah. Lalu seperti apa kelanjutan pemeriksaan dokter residen yang memerkosa anak pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Ninda Destiani dan juru kamera Reza Pratama di Mapolda, Jawa Barat. Ninda, untuk saat ini tersangka telah melakukan menjalani tes psikologi. Lalu seperti apa hasil dari tes psikologi yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tersangka? Ya, Juno dan juga saudara, hingga saat ini tentu dari pihak kepolisian Polda Jawa Barat ini terus berkoordinasi untuk kemudian mengusut tuntas kasus dari pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter residen anestesi yakni PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Dari pemeriksaan psikologi ini merupakan psikologi forensik terhadap tersangka yang kemudian tentu tes psikologi forensik ini untuk memperdalam motif dari pelaku yang kemudian tes ini juga tidak akan meringankan hukuman yang nantinya akan dikenakan terhadap tersangka. Itu yang disampaikan oleh pihak polisi, Juno dan juga saudara. Seperti yang kita tahu, karena memang dari tersangka PAP ini tidak hanya melakukan satu kali perbuatan keji itu, namun berulang kali. Ada 3 korban, satunya adalah keluarga pasien, 2-nya adalah 2 pasien saat itu tengah dirawat. Masing-masing dilakukan pada waktu yang berbeda, yaitu pada tanggal 10, lalu pada tanggal 16 dan 18 Maret 2025 lalu. Sehingga dalam penyidikan saat ini, Juno dan juga saudara, di sini terdapat 3 pasal yang dikenakan terhadap tersangka Dr. Priguna, Juno dan juga saudara. 3 pasal yang dikenakan ini adalah pasal kekerasan seksual, yakni pasal perbuatan berulang, serta pasal undang-undang kesehatan. Hingga tadi pagi kami pun masih mencoba menghubungi Dirkrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan bahwasanya saat ini sudah sampai manakah kemudian tahap dari penyidikan kasus ini. Memang pihak polisi masih kemudian menunggu salah satunya adalah terkait hasil dari tes psikologi forensik dari tersangka Dr. Priguna Anugrah Pratama yang kemudian nanti juga setelah keluar hasilnya ini juga akan dirilis oleh ahli dari psikologi dan penyidik Polda Jawa Barat. Juno. Ya, Nina, untuk saat ini bagaimana dengan 3 korban, terutama proses pendampingan psikologisnya, dan seperti apa hingga kini kondisi dari para korban? Ya, sebetulnya
dari kondisi korban begitu dari awal kemudian pihaknya ini melapor kepada Polda Jawa Barat sudah banyak ataupun ada beberapa instansi yang melakukan pengawalan terhadap korban maupun juga pengawalan psikologi terhadap korban. Secara kita tahu bahwa korban ini mengalami trauma berat gitu pasca kejadian yang dilakukan oleh Dr. Priguna Pratama. Salah satunya yakni yang pasti paling dikawal ini dari pihak penyidik Polda Jawa Barat bagian pemberdayaan perlindungan perempuan dan juga anak, kemudian juga dari pihak luar ada dari anggota DPR RI Komisi 8 Ibu Atalia Praretya, lalu juga dari Gubernur Provinsi Jawa Barat Deddy Mulyadi. Kami juga mendapat informasi bahwa Gubernur Provinsi Jawa Barat ini juga memberikan stimulus bantuan berupa bentuk tim penasehat hukum kepada korban yang juga dari pihaknya ini juga menghimbau kepada siapapun termasuk dari media sendiri untuk agar tidak mempublikasikan identitas maupun kediaman korban, sehingga saat ini korban juga telah dialihkan terkait kediamannya sehingga ini dipastikan tidak terpublikasi ataupun aman untuk identitasnya ya Juno dan juga saudara. Dan kalau ditanyakan kemudian sudah sampai mana penyidikan ini berlangsung, tentu kalau kemarin tadi pagi juga saya sudah menghubungi Kombes Pol Sorawan bahwa saat ini untuk pihak penyidik Polda Jawa Barat karena sudah menerima maksud kami sudah memberikan atau menyerahkan SPDP kepada Kejati Jawa Barat yang kemudian SPDP ini merupakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ini diterima oleh Kejati pada tanggal 26 Maret 2025 tentu dengan sangkaan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, nantinya kemudian berkas laporan itu tentu akan diteliti oleh keempat jaksa penuntut umum. Secara dari Kejati sendiri juga ini telah memilih 4 jaksa penuntut umum untuk kemudian nanti dapat meneliti dari berkas-berkas yang diberikan oleh pihak penyidik Polda Jawa Barat. Dan sehingga nanti juga akan dilaporkan di beberapa hari mendatang. Kami belum mendapat informasi kapan lebih jelasnya, Juno dan juga saudara. Dan terakhir yang kami dapatkan memang per kemarin total saksi dari pemeriksaan kasus ini sudah ada 17 orang saksi, Jono dan juga saudara, di mana 17 orang saksi tersebut karena memang kalau terakhir ini ada sebanyak 13 saksi, kemudian sehingga bertambah mengapa? Karena memang ada 2 korban lain yang menyusul, kemudian juga keluarga korban yang juga turut diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Barat, yang kemudian sisanya ini juga merupakan para pegawai dari Rumah Sakit Hasan Sadikin tersebut. Dan kemudian penyidik Polda Jawa Barat juga menghimbau kepada siapapun begitu yang mengalami hal serupa diharapkan untuk kemudian dapat melapor secepatnya ke penyidik Polda Jawa Barat bagian pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak, Juno dan juga saudara, karena dari Rumah Sakit Hasan Sadikin maupun juga penyidik Polda Jawa Barat ini membuka hotline untuk kemudian dapat membuka kesempatan bagi mereka yang ingin melapor terkait kekerasan seksual. Juno. Baik, hingga saat ini tes psikologi masih telah dijalankan, namun hasil masih menunggu dari pihak kepolisian, dan polisian telah menegaskan bahwa tes psikologi tidak akan meringankan dari perbuatan pelaku dan akan mengetahui motif dari pelaku untuk melakukan kasus pemerkosaan terhadap 1 anak pasien dan 2 pasien di RSHS Sadikin atau Hasan Sadikin Bandung. Terima kasih Jurnalis Kompas TV Ninda Destiani dan juru kamera Reza Pratama dari Bandung, Jawa Barat.